Sebelum memulai video ini, apakah kalian masih ingat dengan sebutan cebong dan kampret? Ya, kedua nama tersebut merupakan sebutan bagi calon presiden nomor 1 dan 2 pada pemilu tahun 2019. Tapi pada video kali ini saya tidak akan membahas apa itu cebong dan apa itu kampret, melainkan apa itu politik identitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik adalah segala urusan dan tindakan, kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Sedangkan pengertian identitas ialah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau juga jati diri. Berdasarkan dua pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa politik identitas adalah politik yang menekankan pada perbedaan-perbedaan yang didasarkan pada fisik atau ras, kepercayaan, jenis kelamin, dan bisa juga berdasarkan bahasa yang menjadi ciri khas dari seseorang. Menurut Stuart Hall, politik identitas dimaknai sebagai suatu proses yang dibentuk melalui sistem bawah sadar manusia. Sistem ini terjadi karena adanya ketidakpuasan dalam menghadapi berbagai macam masalah-masalah sosial yang terjadi. Politik identitas mendasarkan dirinya kepada identitas politik yang telah dimiliki, baik yang berasal dari latar belakang keturunan maupun dari latar belakang yang secara sengaja dibentuk seperti latar belakang pendidikan, ekonomi, dan kultur. Di Indonesia sendiri, politik identitas ini sering didasarkan pada kepercayaan, ras atau suku, seperti yang sering kita dengar, yaitu orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, dan lain-lain. Politik identitas ini sering digunakan juga sebagai strategi pemilu, yang kemudian akan menjadi ciri atau tanda bagi para kandidat dan juga agar masyarakat dapat dengan mudah mengingat nomor para kandidat tersebut. Dalam prakteknya, politik identitas membuat seseorang ini memilih seorang kandidat, bukan berdasarkan kualitas atau kemampuan, dan juga tidak melihat visi dan misinya, namun berdasarkan identitas yang sudah melekat pada dirinya, seperti yang sering kita lihat kebanyakan masyarakat memilih para kandidat berdasarkan kepercayaan. Maka jika kandidat tersebut beragama tertentu dan juga didorong dengan wajah yang sesuai dengan ciri golongan tertentu dan lain sebagainya yang sebenarnya tidak ada hubungan atau korelasi dengan kemampuannya dalam bekerja dan dalam menjalankan amanat bangsa. Terdapat 3 pendekatan dalam memahami bagaimana politik identitas itu dapat dibentuk. Yang pertama, primordialisme, yaitu identitas diperoleh secara alamiah atau berdasarkan keturunan yang sudah didapat sejak lahir. Yang kedua, konstruktivisme, yaitu identitas yang diperoleh oleh seseorang itu berdasarkan usaha secara langsung yang disengaja seperti interaksi sosial. Yang ketiga, instrumentalisme, yaitu identitas yang diperoleh melalui pembentukan oleh elit dalam konteks kekuasaan. Politik identitas lahir dengan memiliki 2 tujuan. Pertama, sebagai alat untuk menentukan posisi seorang atau politisi yang akan menjadi ciri kesamaan dengan kelompok tertentu, sehingga selain akan memunculkan sikap kepemilikan atau belonging juga akan memunculkan sikap dukungan dari kelompok yang dimaksud. Yang kedua, sebagai alat yang sengaja dibuat untuk menjadikannya berbeda dengan kelompok lain. Dalam kenyataannya, hal ini digunakan untuk menunjukkan kekuatan atau kelebihan dari kelompok tertentu yang lebih kuat dibandingkan dengan kelompok lain yang lebih lemah atau kelompok minoritas, baik itu didasarkan asal-usul suku, agama, maupun hal lain yang berbeda dari kelompok manapun. Dan karena hal ini pun muncullah apa yang disebut minoritas dan mayoritas atau pribumi dan pendatang. Politik identitas pun memberikan dampak negatif, yaitu seperti munculnya diskriminasi, dan juga sering dipakai sebagai alat untuk memanipulasi demi mendapatkan kekuasaan dan demi kepentingan ekonomi dan politik. Sedangkan dampak positif dari politik identitas yaitu tidak hilangnya nilai-nilai kebudayaan yang menjadi ciri khas setiap kelompok karena setiap orang dari kelompoknya tersebut tentu akan menjaga identitas masing-masing sebagai ciri khasnya.